Jadi kalau perihal itu aku juga nggak lihat, cuman banyak yang nyerah, tapi aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana-gimana, ya udah. Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, Inara Rusli memang kerap mengupload unggahannya yang diduga menyindir seseorang di media sosialnya. Hal tersebut juga mendapat tanggapan dari Wardatina Mawa. Saat ditemui tim Intens Investigasi, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terjebak dalam kontroversi tersebut. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah dirinya sendiri dan juga putranya. Dengan sikap yang terlihat tenang ini, Wardatina Mawa seolah menunjukkan bahwa ia tidak ingin terprovokasi oleh komentar atau sindiran di media sosial. Lantas, benarkah Wardatina Mawa tak mau ambil pusing karena ia menginginkan ketenangan dan fokus pada kehidupan pribadinya? Benarkah kini Wardatina Mawa juga mengetahui sebuah kejujuran dari Yudi yang mengaku teman Inara Rusli? Benarkah Insanul Fahmi meminta agar semua pihak buat introspeksi diri karena semua ada salahnya? Benarkah Insanul Fahmi juga tetap ingin mempertahankan Wardatina Mawa dan tak jadi melaporkannya ke Komnas Perlindungan Anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Wardatina Mawa akhirnya memberikan tanggapan menohok terkait unggahan Inara Rusli di sosial medianya yang seolah menuliskan sindiran terhadap seseorang dan tidak diketahui siapa pastinya orang tersebut. Wardatina Mawa hanya sedikit menanggapinya karena menurutnya setiap orang memiliki hak untuk berkomentar. Selain itu, ia sendiri juga tidak mau ambil pusing perihal tersebut. Ditegaskannya juga kalau saat ini ia hanya fokus kepada masa depan dirinya sendiri dan juga putranya. Seperti inilah ungkapan Wardatina Mawa saat ditemui tim Intens Investigasi. Aku no komen ya, namanya setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan untuk anak aku juga. Jadi kalau perihal itu aku juga nggak lihat, cuman banyak yang nyerah, tapi aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana-gimana, ya udah, kan orang bebas ya berkomentar apapun. Ya. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar, kita juga nggak mau yang berkoar-koar gimana-gimana. Kemudian, terkait sosok Yudi yang mengaku teman Inara Rusli, Wardatina Mawa pun akui baru mengenalnya dan ia juga menghargai sedikit kejujuran yang diungkap oleh Yudi. Kejujuran yang merupakan keterangan yang sesuai dengan fakta yang ada. Maka, seperti inilah tanggapan Wardatina Mawa terkait sosok Yudi tersebut. Kang Mawa sendiri udah kenal sama pihak yang Yudi sendiri? Oh, itu baru kenal. Oh, Karena baru dia kenal ya? alhamdulillah aku hargain, aku apresiasi niat baiknya dia untuk menyampaikan sedikit kejujuran lah yang memang dia tahu perihal ini. Jadi aku hargain, aku apresiasi, dan alhamdulillah dia mau untuk berbicara, untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang ada. Di sisi lain, Insanul Fahmi juga turut menanggapi terkait unggahan Inara Rusli di sosial medianya yang terlihat sering menyindir seseorang. Menurut Insanul Fahmi, sebenarnya ia tidak terlalu memperhatikan unggahan di sosial media Inara Rusli. Namun, unggahan-unggahan tersebut juga bagian dari Inara Rusli yang membela diri. Ayah satu anak ini pun menyebut bahwa ia tidak bermaksud membela istri sirinya itu. Ia hanya mau agar semua pihak di sini untuk introspeksi diri karena semuanya ada salah. Aku nggak begitu tahu juga postingan Inara itu yang mana, karena kemarin sempat banyak juga ya. Saya nggak ngikutin juga. Tapi setahu aku memang itu bagian dari dia membela diri, dia. Adapun ya mungkin hal-hal yang ingin diklarifikasikan. Tapi ya kalau dari aku sendiri, bukan maksudnya aku juga ngebelain ya, karena aku nggak tahu apa yang diposting, statementnya apa. Ya
Ya kalau dari aku sendiri kemarin sempat ngobrol juga, dikasih tahu sama lawyer gitu ya. Jadi aku ngobrol ke lawyernya, ya udahlah, lebih banyak introspeksi diri aja, kita sama-sama semuanya sama-sama punya salah kok semuanya. Jadi sama-sama introspeksi diri, sama-sama evaluasi diri, fokusnya ke diri sendiri aja dulu. Coba di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini, aku berharap ya kita banyak-banyak evaluasi diri aja. Kemudian, terkait Wardah Tinamawa yang akan menggugat cerai, Insanul Fahmi menjawab tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama istri sahnya itu. Ini makin menguatkannya, terutama usai berdiskusi dengan putranya. Jika sebelumnya Insanul Fahmi merasa dihalangi buat bertemu sang anak, namun beberapa waktu lalu Insanul sudah bisa bertemu anaknya dan ia juga sempat memberikan pengertian ke anaknya dan sang anak ingin agar orang tuanya tetap bersama. Dan karena pertemuannya dengan sang anak ini juga yang membuat Insanul Fahmi akan membatalkan niatnya untuk melaporkan Wardah Tinamawa ke Komnas Perlindungan Anak karena merasa sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, Insanul Fahmi juga tak mau ribut panjang dan berharap semuanya bisa balik damai dan bersama kembali. Kalau dari aku sendiri prinsipnya aku akan mempertahankan, karena kemarin sempat diskusi sama anak juga bahwasanya memang anak itu pengen kita bareng-bareng, aku ngeliat bareng. Karena kemarin sempat klarifikasi ya, tapi alhamdulillah kan sekarang udah dipermudah, jadi menurut aku nggak perlu sih. Aku nggak suka ribut-ribut konflik panjang sih. Kalau misalnya nggak dibutuhin untuk hal-hal seperti itu, menurut aku nggak. Ya pasti ada sih, kayak ya berarti masih kerja dulu gitu kan. Aku kasih pengertian-pengertian yang mungkin nggak ada kaitannya dengan konflik ya, nggak ada kaitannya dengan konflik karena gimana pun anaknya harusnya tidak terlibat. Ya harapannya bisa tetap balik lagi damai, bisa diperbaiki, bisa rukun kembali, bisa sama-sama introspeksi diri, apalagi kan bulan suci Ramadan, harapannya nanti ya bisa lebaran dan Selanjutnya, di lain sisi, laporan Wardah Tinamawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli memang sudah naik sidik. Lalu, seperti apa tanggapan pihak Inara Rusli dan pesan menohok apa yang diberikan pihak Inara Rusli ke Wardah Tinamawa? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kasus dugaan pelanggaran hukum yang menimpa Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik. Setelah kuasa hukumnya, Lecumanan mengungkapkan keyakinannya bahwa kliennya tidak akan menjalani penahanan. Menurutnya, hal ini didasarkan pada ancaman hukuman yang disangkakan kepada Inara Rusli diduga berada di bawah 5 tahun, sehingga secara hukum penahanan tidak menjadi keharusan. Selain itu, ia juga meminta pihak kepolisian untuk menunda pemeriksaan laporan yang diajukan oleh Wardah Tinamawa. Menurutnya, laporan tersebut sebaiknya tidak diproses terlebih dahulu karena laporan yang sama atau serupa sudah lebih dulu ke tahap penyidikan. Langkah kuasa hukum ini dianggap sebagai strategi untuk menjaga hak-hak hukum Inara Rusli dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai prosedur. Terkait dengan yang namanya laporan Saudara M ya, oke, Saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun. Oke, kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta. Ya, jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Terhadap laporan polisi yang kami sandingkan,
di Mabespori, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh Saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran, ya, diduga jelas ada pelanggaran. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Terkait dengan laporan kami yang di Bareskrim, pokoknya minggu depan saya follow up. Ya kan, ini juga kan suasana puasa, saya juga nggak bisa terlalu frontal untuk mendesak polisi ya. Jadi cuman intinya mulai minggu depan saya pasti melakukan pengejaran yang mungkin lebih persuasif ya. Ya, saya akan segera meminta kepada pihak kepolisian, yaitu Direktorat Cyber Bareskrim Mabespori, untuk segera menetapkan tersangka. Karena kenapa? Kemarin mungkin teman-teman wartawan juga sudah lihat ada beberapa saksi yang sudah datang ya di laporan Inara Rusli. Jadi saya harap mungkin menurut saya keterangan saksi sudah lengkap ya. Sudah lengkap, alat bukti yang kami sajikan juga sudah cukup lengkap dan sudah saling berhubungan, komprehensif ya artinya ya. Jadi saya cuma minta nanti kepada pihak penyidik untuk segera mengajukan gelar dulu. Kuasa hukum Inara Rusli juga menyerukan agar konflik yang melibatkan Insanul Fahmi dan Wardati Namawa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak diperpanjang di ruang publik. Konflik ini seharusnya bisa dituntaskan dengan komunikasi yang lebih santun dan persuasif antar pihak yang bersangkutan. Karena menurutnya sampai saat ini Insanul Fahmi dan Wardati Namawa secara hukum masih terikat sebagai suami istri karena belum ada putusan cerai ataupun pembatalan pernikahan di pengadilan yang mengakhiri hubungan mereka. Dan pendekatan secara personal dari hati ke hati ini dinilai lebih bijak ketimbang saling melontarkan pernyataan di media sosial. Belum ada putusan yang kemudian mengakhiri hubungan suami istri mereka. Ya kan? Jadi menurut saya, Saudara M, ini saya pesan sama kamu ya. Terhadap suami kamu, lebih baik kamu lakukan komunikasi yang persuasif. Ya, toh suami kamu masih sah suami kamu. Artinya lebih baik nurut sama suami. Oke, dengan kata lain kamu lakukan komunikasi persuasif. Selanjutnya, praktisi hukum Deolipa juga menganalisis terkait posisi hukum Inara Rusli dan Insanul Fahmi dalam laporan Wardati Namawa. Lantas, seperti apa analisis tajamnya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Praktisi hukum Deolipa Yumara turut memberikan analisis hukum terkait posisi Inara Rusli dan Insanul Fahmi dalam laporan yang dilayangkan Wardati Namawa mengenai dugaan perzinahan. Menurut praktisi hukum satu ini, dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap dugaan tindak pidana tetap dapat dilaporkan sepanjang memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan alat bukti tidak terbatas pada satu bentuk tertentu, tapi bisa berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, ataupun bukti elektronik seperti rekaman CCTV atau tangkapan layar percakapan. Sepanjang semua bukti itu keabsahannya bisa diuji, dan sekalipun Insanul Fahmi telah membuat laporan lebih dulu terkait illegal access, maka seperti ini analisis hukum praktisi hukum Deolipa. Jadi semua perkara akan berjalan sesuai dengan alur perkaranya. Jadi nggak ada orang bisa minta tunda perkara, dihentikan dulu menunggu karena ini ilegal, enggak. Jadi barang bukti ketika menjadi barang bukti kemudian itu terkait sama tindak pidana itu tetap dipakai.
entah didapat dari mana, tapi ini adalah barang bukti ya. Nah, kasusnya Mawa ini kan barang buktinya adalah yang pertama adalah CCTV di mana ada gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya perzinahan. Itu pertama. Barang bukti ini kemudian bertambah dengan adanya keterangan saksi. Saksi ini siapa? Tentunya saksi pelaku juga akan dipanggil. Ketika Inara jadi saksi ditanya, benar gak melakukan? Dia jawabnya apa? Jawabnya benar melakukan. Ditanya lagi sama si Iksanul, benar gak melakukan? Jawabnya benar melakukan. Berarti kan sudah 2 keterangan saksi yang menyatakan ada potensi dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, barang bukti yang gambar kemudian tetap dipakai sebagai petunjuk. Tapi dia tetap barang bukti. Kenapa dia tetap barang bukti? Karena ini bicara tentang CCTV. Semua CCTV dalam bentuk apapun juga itu untuk menunjukkan adanya adegan atau adanya suatu peristiwa. Gitu gunanya CCTV kan untuk menggambar atau merekam peristiwa. Kalau mereka bilang dianggap melanggar undang-undang karena illegal access kan. Ini masih dilakukan illegal access ini. Siapa yang bersalah atau bagaimana proses pengambilannya masih diragukan karena selalu ketika akses ini diambil, CCTV ini diambil, tentu kan ada paspor. Siapa yang tahu paspornya? Ya tentunya orang-orang dalam juga itu paspornya kan. Bisa si Inaranya, bisa si Virgunnya, bisa perintah Virgunnya gitu. Jadi ini masih nanti, tapi yang jelas faktanya ada perzinahan yang terjadi. Tingkat pertama dengan bukti CCTV. Tingkat kedua dengan bukti adanya saksi. Saksi ini saksi para pihak ditambah saksi pelaku. Tentunya saksi pelaku sudah ditanya, oh benar gak? Jawabannya kan benar, sudah melakukan. Nah 2 ini cukup untuk menunjukkan adanya suatu indikator dugaan pidana perzinahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.